وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Bagus Artawijaya dari kelas HES 2020A akan mempresentasikan tentang mengenai ulumul Quran dan akan membahas tentang isi-isi dalam Al-Quran, kesesatan kaum mutakallimin, dan surah Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang isi-isi dalam Al-Quran. Al-Quran banyak sekali membahas tentang persoalan-persoalan seluruh aspek kehidupan. Di sini saya akan membahasnya hanya beberapa saja yang saya pahami dari buku Ulumul Quran atau Ilmu Quran karya Syekh Manna Al-Qattan, terjemah penerbit dari Ummul Qura. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada sifat ummi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat ummi. Apa itu sifat ummi dan kenapa Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya memiliki sifat ummi? Jadi sifat ummi itu bisa dibilang tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi kenapa tidak bisa membaca? Padahal baca itu mudah ya. Anak kecil pun bisa membaca. Tapi Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membaca karena Allah mempunyai maksud dan tujuan dari itu semua. Apa maksud dan tujuan itu? Tujuannya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara talaki. Lalu ketika malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang disampaikan, seperti Iqra. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat Jibril kembali lagi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra." Dan beliau pun Nabi Muhammad SAW kembali mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Dan ketiga kalinya malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW mengikuti bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan lantaran pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW
atau setelah itu Nabi Muhammad SAW bisa mengikutinya. Dan disinilah awal mula Nabi Muhammad SAW mulai bisa mengikuti bacaan. Selain itu juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu Nabi Muhammad yang sebelumnya memiliki sifat ummi atau tidak bisa membaca, namun setelah mendapatkan wahyu dari Allah, bahasa Al-Quran ini mengalahkan para pakar-pakar sastra dan penyair yang handal pada zamannya. Semuanya jatuh atau kalah karena bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bahasa Al-Quran atau wahyu. Bahkan orang jahiliyah pada zamannya ada yang menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyair yang handal, dan ada yang menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang guru. Padahal hakikatnya Nabi SAW itu tidak mempunyai seorang guru. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad itu berguru pada seseorang. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi SAW dijadikan oleh Allah itu ummi atau tidak bisa baca adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, agar umatnya mudah mempercayai Nabi SAW itu bahwasanya yang dibawa oleh Nabi itu adalah wahyu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu Al-Quran menurut keinginannya, namun tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua itu Al-Quran menceritakan tentang Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengikuti wahyu. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah ummi atau tidak bisa baca, dan Nabi Muhammad manusia biasa, tidak mengetahui perkara yang gaib dan tidak sedikit pun berkuasa atas dirinya, karena setiap perkataan atau penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 203, yang artinya, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku, dan Al-Quran ini adalah bukti-bukti nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 203. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 110, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahf ayat 110. Nah, isi yang ketiga yaitu Al-Quran membahas tentang akidah.
Al-Quran membahas mengenai persoalan-persoalan akidah yang begitu rinci. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai tauhid, iman, fikih, usuluddin, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam penciptaan makhluk hidup mulai dari awal sampai kesudahannya. Dan di Al-Quran juga menjelaskan tentang kehidupan akhirat dan apa yang ada di dalamnya, seperti surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala azabnya dan lain sebagainya. Itu terdapat dalam Al-Quran. Pembahasan yang keempat yaitu membahas tentang ketentuan-ketentuan persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang secara pasti gitu ya. Al-Quran di dalamnya banyak membahas segala aspek untuk memberi solusi dari masalah dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu tentang muamalah. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW sudah ada praktik riba ya. Tidak hanya pada zaman jahiliyah saja atau pada zaman Rasulullah saja, namun praktik riba ini masih ada pada zaman sekarang, yang masih ada di mana-mana, bahkan di seluruh dunia juga. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan ayat-ayat tentang ribawi. Beberapa diantaranya yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 175 yang membahas tentang bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 276 tentang Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Lalu yang ketiga yaitu Quran surat Ali Imran ayat 130 tentang menjelaskan tentang Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan riba yang berlipat ganda. Nah, itu seputar isi-isi di dalam Al-Quran, hanya sebagiannya. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kesesatan orang-orang atau kaum mutakalimin. Ilmu kalam, orang yang belajar ilmu kalam disebut mutakalimin. Ini tidak pernah ada dalam Islam. Bagi orang mutakalimin atau orang yang belajar ilmu kalam, menulis kalam, itu ilmu kalamnya berbicara tentang Allah berdasarkan akal, bukan wahyu. Orang mutakalimin adalah orang yang memahami agama, akidah, tauhid, makna ayat Al-Quran, atau membicarakan tentang Allah dengan mendahulukan akal atau logika dibanding dengan wahyu. Jika ada wahyu yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka menolak wahyu tersebut. Jadi mereka itu mendahulukan akal daripada wahyu. Jadi wahyu itu mengikuti akal, sehingga ia membuat dalil-dalil akal terlebih dahulu, setelahnya baru wahyu. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan yang besar. Terus mereka juga terkena syubhat dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan secara umum mereka menyalahi dan menghalangi perjalanan orang-orang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka juga meniadakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak memahami agama sesuai dengan hadis, dan mereka lebih mengedepankan pikiran atau logika mereka, seperti itu. Wallahu a'lam.
Nah, sekarang ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama membuat klasifikasi surat-surat di dalam Al-Quran, yaitu menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Dan yang kedua itu surat Madaniyah. Apa itu? Surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Kenapa ulama membedakan atau membagi dua bagian ini? Yaitu tujuannya untuk membedakan mana yang lebih duluan turun, mana setelahnya. Seperti itu. Dan perhatian ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran ini atau ayat Makkiyah dan Madaniyah ini cukup hati-hati atau sangat hati-hati sekali. Yang pertama itu tempat turunnya ayat, apakah di Mekah atau di Madinah. Yang kedua, mengurutkan ayat-ayat dan surah-surah yang turun di Mekah dan di Madinah. Jadi ulama mengurutkan ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah dan Madaniyah ini bertujuan untuk memudahkan dalam mencari apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah, dan selain itu juga memudahkan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu ayat-ayat dan surah-surah yang turun di Mekah akan berlaku pada ayat-ayat dan surah-surah Madaniyah maksudnya. Misalnya tentang jihad. Ayat tentang jihad ini turunnya di Mekah. Namun ayat tersebut hukumnya berlaku di Madinah, sedangkan di Mekah itu tidak berlaku. Dan yang keempat, ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Madinah akan berlaku pada ayat-ayat dan surah-surah di Mekah atau Makkiyah. Seperti membahas tentang tauhid, akidah yang turun di Fathul Mekah. Fathul Mekah itu disebut ayat Madinah atau Madaniyah, tapi dia turun di Mekah, berarti berguna untuk orang-orang Mekah. Nah, karena batas surat Makkiyah dan Madaniyah itu patokannya pada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sebelum hijrah itu disebut Makkiyah, dan setelah hijrah itu disebut surat Madaniyah. Yang kelima, ayat-ayat dan surah-surah yang diturun secara terpisah. Misalnya kayak ayat yang pertama turun, yaitu pada Quran surat Al-Alaq ya 1-5, dan sisanya itu setelahnya jauh-jauh hari mungkin. Wallahu a'lam. Yang keenam itu ayat-ayat Madaniyah tetapi termasuk dalam surat Makkiyah. Begitupun sebaliknya, ayat-ayat Mekah tetapi termasuk dalam surat Madaniyah. Dan ada pula ayat-ayat yang atau surah-surah yang dari Mekah dibawa ke Madinah. Seperti itu. Itu adalah perhatian ulama terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang jadi gini, surat di dalam Al-Quran, surat Madaniyah ada kurang lebih 20 surat. Apa aja? Yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, surat Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Jumu'ah, Al-Hasr,
Al-Munafiqun, Al-Mumtahanah, At-Talaq, At-Tahrim, dan terakhir itu yang ke-20 An-Nasr. Lalu ada pula 12 surah yang masih didebatkan apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Apa aja? Yang pertama itu ada Al-Fatihah, yang kedua Ar-Ra'du, ketiga Ar-Rahman, terus As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Jazalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan sisanya 82 surah turun di Mekah. Nah, selanjutnya yaitu ke perbedaan ciri-ciri antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dari segi konteks kalimat. Kalau ayat-ayat Makkiyah kebanyakan itu memakai konteks kalimat yang tegas dan lugas, jelas. Kenapa? Karena kebanyakan objek yang didakwahi menolak berpaling, misalnya kayak al-kafir, orang-orang, tentang mengenai orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itu. Maka hanya cocok untuk mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Misalnya terdapat pada surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar, itu sebagian kecil dari banyaknya contoh. Nah, sedangkan ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan konteks kalimat yang lebih lunak lah atau lembut dari ayat-ayat Makkiyah. Karena kebanyakan objek yang didakwahi itu orang-orang yang telah beriman. Misalnya contoh pada surat Al-Maidah. Lalu yang kedua, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang pendek dan argumentatif. Misalnya kan terdapat pada di juz 29, 30 kan pendek-pendek tuh ya. Itu ada yang dari Makkiyah sebagian, tapi sebagian besar itu ada di juz 30. Kenapa pendek-pendek? Karena kebanyakan objek yang didakwahi mengingkari, seperti orang yang tidak percaya terhadap hari akhir, sehingga konteks ayatnya pun mengikuti kondisi yang berlaku, seperti dalam surat At-Tur dan Al-Qiyamah tuh. Nah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan adalah ayat-ayat yang pendek, penjelasannya tentang hukum-hukum. Nah, ayat Madaniyah ini lebih ke konteksnya ke membahas hukum-hukum dan tidak argumentatif, karena disesuaikan dengan konteks objek yang didakwahi, seperti tentang hutang piutang dalam surat Al-Baqarah. Lalu yang selanjutnya perbedaan pada segi materi pembahasannya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman pada hari kebangkitan. Karena kebanyakan objek yang didakwahi itu mengingkari hal itu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah. Karena
objek yang didakwahinya sudah memiliki tauhid dan akidah yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian ibadah dan muamalah yang jelas. Terus juga yang kedua, penjelasan secara rinci tentang jihad serta hukum-hukumnya. Ini Madaniyah ya tadi. Mungkin selanjutnya yaitu manfaat untuk mengetahui surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Pertama itu yang tadi telah disebutkan, yaitu mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita atau ada orang yang ingin menafsirkan suatu ayat ini, apakah ayat dari Madaniyah atau Makkiyah, terus diturunkannya juga jelas, seperti itu mungkin. Yang kedua itu mendalami metode Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode dakwahnya. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pendidikan dan pengajaran bagi para ustadz atau mubalik, serta pengarahan mereka untuk mengikuti kandungan dan konteks Al-Quran dalam berdakwah, yaitu dengan mendahulukan yang terpenting di antara yang penting, serta menggunakan ketegasan dan kerunakan pada tempatnya masing-masing, seperti itu. Ya, mungkin penjelasan terkait Makkiyah dan Madaniyah sampai sini. Dan berakhir pula presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf dan mohon koreksinya. Kesalahan mutlak dari saya dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakallah khair.